Ini bagus ya, lawan batalion wanita IDF. Hamas terbirit-birit. Serius saudara, ini batalion wanita ini hebat sekali saudara ya. Hamas pun takut saudara ya. Ada dua ketakutannya. Memang ini yang namanya Karakal ya. Karakal ini memang luar biasa sekali batalion wanitanya IDF ini saudara ya. Korps tempur wanita saudara ya. Membuat ya setidaknya ada 100 di awal ya, tanggal 7 Oktober di batalion wanita ini turunkan saudara ya. Setidaknya 100 tentara Hamas ya mati di tangannya mereka. Ketakutan pertama karena mereka ganas sekali saudara ya. Udah kayak saya ganas ya saudara ya. Kok ganas? Anda bayangin ini perempuan dikirim perang saudara ya. Bukan takut kucing, takut tikus. Mereka udah tegel saudara. Ya orang ngeri. Mereka kan pakai sistem shift kan, makanya bisa perang 24 jam ya. Hamasnya kalang kabut saudara ya. Nah orang Israel perangnya 24 jam. Hamasnya kan nggak tidur bingung saudara kan, mau tidurnya gimana? Ada capek mereka ya, kecapean sekali, makanya akhirnya mereka minta ceasefire ya. Mereka yang minta ceasefire itu Hamas ya, Indonesia mah compong ya berita-berita Indonesia. Yang minta ceasefire itu Hamas saudara ya, karena mereka udah capek. Ya, orang-orang Islam ini minta ceasefire karena kalau Hamas sampai remuk saudara ya, maka orang Islam tidak akan lagi punya simbol perlawanan melawan kafir saudara. Nggak bisa karena habis terbukti Hamas ini kejamnya minta ampun saudara ya, dan Hamas ini yang kejamnya begitu rupa itu dijadikan pahlawan oleh orang Indonesia. Shalom, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora. Bulan terakhir saya misu-misu, saudara ya. Karena license-nya dicabut, saudara ya. Untuk misu-misu sudah nggak boleh lagi. Jadi 1 Januari nanti sudah tidak ada misu-misu, saudara ya. Jadi nggak ada alasan tadi Pak Andi tadi misui orang Meksiko, mau misui tetangganya, alasannya misui orang Meksiko. Aduh, tapi luar biasa ya hasil misu-misu ini kita menghasilkan banyak sekali ya perubahan ya. Makin jelas hitam putih di Indonesia ya. 2024 yang pasti Indonesia bakal chaos bubar saudara ya. Nah nanti diakhiri bulan ini ya, Desember ini dengan pengibaran bendera Israel dipimpin oleh Direktur Galarua Santiamer Hailoho saudara ya. Dan kita juga ada acara ya 18 Desember Natal untuk refugee yang kita layani saudara ya. Natal refugee nanti dilayani oleh Pastor Daniel Alexander ya. Kemudian kerjasama Damaris dengan Galarua ya. Nah kita juga terima kasih buat para donatur yang kasih sepatu kemarin, God bless you semuanya. Ya ada 1.000 pasangan lebih saudara, itu dibagi-bagikan untuk refugee dan untuk orang-orang miskin ya. Juga komunitas kita juga ya. Luar biasa saudara ya, di komunitas kita tidak ada yang tidak bisa bayar kontrakan, tidak ada yang bisa bayar, tidak bisa beli makan saudara ya, tidak ada yang anaknya nggak sekolah ya saudara ya. Di komunitas kita semua terpelihara sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dan para rasul saudara ya, untuk memberi makan dan memperhatikan orang-orang miskin ya. Saya cukup pakai baju murahan saja, tidak perlu pakai baju mahal, tidak perlu pakai jam tangan 4 miliar saudara ya. Cukup jam tangannya harganya 100 euro. Jam tangan saya itu harganya 100 euro merek Huawei saudara ya. Handphonenya juga pakai handphone yang murah saja, tidak perlu pakai yang mahal-mahal saudara ya. Nah, luar biasa, hidup sederhana bersahaja saudara ya, supaya bisa jadi berkat. Ya lebih indah kita hidupnya menjadi berkat, bahkan 30% dari monetasi YouTube ini kita kembalikan ya ke yayasan-yayasan kita saudara ya, supaya bisa memberkati. Kemarin sudah saya kembalikan 6 juta ya, kemarin sudah saya kembalikan 6 juta, 3 juta untuk Embun Pagi, 3 juta untuk Galarua saudara ya, supaya Anda diberkati kalau nyawer di sini saudara ya. Oke, dan jangan lupa saudara, kita membutuhkan dana yang cukup besar. Nanti besok ada pengumuman ya berapa dana yang sudah terkumpul
untuk Yayasan Galarua buat mengibarkan bendera Israel, saudara ya. Terus lanjut pengumuman, kita sekolahkan anaknya Agustan, saudara ya. Ada anaknya Agustan kita sekolahkan, dan kita apa namanya, istilahnya mengawal dan akan membimbing ya. Anaknya Agustan ini nanti dibimbing oleh Ibu Wati ya, dan saya nggak tahu tadi siapa saja kemarin timnya, nanti Pulis ya, Pulis Nora yang akan mengawasi langsung ya saudara ya perkembangannya anaknya Agustan ini ya, supaya anaknya Agustan ini bisa dijauhkan dari mualaf center ini saudara ya, karena kejam sekali mualaf center ini ya saudara ya, nguber-nguber ya saudara ya, karena anaknya Agustan nggak mau jadi Islam. Wah ngeri ya saudara ya, sian ya. Dan ternyata nih saya baru tahu, ternyata anaknya Agustan yang nelpon saya, yang nelponkan ke saya ya saudara ya. Lalu ketahuan sama istrinya yang Islam itu, cepat-cepat dimatiin ya saudara ya. Nah jadi waktu kita lagi mau doain, lagi di tengah doain, matiin punya saudara ya. Itu sudah nggak ini lagi ya, padahal Agustannya sudah mau terima Yesus ya. Lalu dipaksa bersyahadat lagi sama si Hani Christian itu ya saudara ya. Kiranya Tuhan membalas ya saudara ya, semua kekejaman-kekejaman itu saudara ya. Dan judulnya saya ganti ya, tadinya saya mau cerita tentang Aceh, tapi bosan cerita Rohingya saudara ya. Nah ini kita cerita yang menarik saja saudara, tapi nanti kita bahas sedikit tentang Rohingya ya saudara ya. Ini ada tentara wanita. Nah, sebenarnya bulan lalu mau saya bahas ya, tapi ini bagus ya, lawan batalion wanita IDF. Hamas terbirit-birit. Serius saudara, ini batalion wanita ini hebat sekali saudara ya. Hamas pun takut saudara ya. Ada dua ketakutannya. Memang ini namanya Karakal ya. Karakal ini memang luar biasa sekali batalion wanitanya IDF ini saudara ya. Korps tempur wanita saudara ya. Membuat ya setidaknya ada 100 di awal ya, setelah 7 Oktober di batalion wanita ini diturunkan saudara ya. Setidaknya 100 tentara Hamas ya mati di tangannya mereka. Ketakutan pertama karena mereka ganas sekali saudara ya. Udah kayak saya ganas ya saudara ya. Kok ganas? Anda bayangin ini perempuan dikirim perang saudara ya. Bukan takut kucing, takut tikus. Mereka udah tegel saudara. Ya orang ngeri. Kedua, kalau Hamas ini mati di tangannya wanita ini, mereka nggak dapat bidadari. Kasihan deh lu, matinya nggak dapat bidadari karena mati di tangan seorang wanita, saudara ya. Dulu kan saya bilang, seharusnya kalau kirim tempur itu tentaranya perempuan, jadi pasukan jihad ini pada nggak dapat bidadari ya, saudara ya. Nah ini beneran ya, Israel IDF itu menuruti saran saya, saudara ya. Menuruti saran saya lagi. Ya kan, kirim tentara wanita ya saudara ya. Yuk kita nonton dulu yuk. Nonton dulu ya. And she is all the terrorists that try to attack my soldiers and my unit. They are not with us today. Some of them was very close to me, so probably they saw that I'm a woman, and probably they won't get their 72 virgins. Dia bilang, ya, gara-gara saya mereka nggak dapat 72 bidadarinya. Dia sambil malu-malu ngomongnya saudara ya. Dia ngendarai tang itu ya. Ini komandannya saudara ya, ngendarai tang ini. I'm a woman. This is Lieutenant Colonel Or Ben Yehuda of the Israeli Defense Forces, and she is describing how her all-female unit killed more than 100 Hamas terrorists. The mother of 3 is in charge of tank crews at the Karakal battalion, who have become legendary after they proved beyond doubt on October the 7th that women can serve alongside men in frontline combat. Biasanya kalau wanita itu jadi palang merahnya, medik apa gitu ya, sudah perlengkapan. Nah ini namanya tadi Or ya, Or itu cahaya ya, Or Ben Yehuda saudara ya. Dia jadi komandannya ya. Lieutenant Kolonel lah kalau salah tadi ya. Lieutenant Kolonel saudara ya.
Beda sama Letkolonel yang botak itu saudara ya. Letkolonel yang botak itu wah goblok. Disuruh perang ini kencing-kencing gitu saudara. Badan aja gede titit manciut saudara, kebanyakan ini ya. Kebanyakan nyuntik soalnya dia. Letnan Kolonel botak itu saudara. Ini Letnan Kolonel ngeri ini ya, Orpen Yehuda ini saudara ya. Dia bunuh 100 orang Hamas ya saudara, dan dijamin tidak dapat bidadari. Married? Do you have a partner? Or Yeah. what does he and what do your children say? So he's also right now at Gaza, and the children they are with the grandfathers. I think that they're very proud. When I came home, since the beginning of the fight, they told me, "Mommy, we saw you in TV. You became famous." So Ini tentara nih ngeri sekali saudara, nanti kita buka ya saudara ya. Hebat sekali nih saudara ya, gara-gara ini Hamas terpirit-pirit saudara ya. Ini makanya terus Hamas sudah nggak berani keluar saudara ya, sembunyi terus di gorong-gorong saudara ya, karena dia pikir nanti si tentara wanitanya kan takut sama tikus, jadi Hamasnya itu sembunyi di gorong-gorong tikus itu saudara ya, karena dikira takut sama tikus itu, ternyata tikus pun dimakan sama tikus pun dimakan sama tentara wanita ini. Serem ya saudara ya. I hope that they are proud. The unit is based in southern Israel, and when Hamas fighters streamed across the border from Gaza, they were one of the first IDF units to respond. In the early hours of October 7, as Hamas fighters stormed into Israel using bulldozers to smash through fences, many of the Caracal Brigade were at home on well-earned leave. But within minutes of getting alarm calls from commanding officers, they raced into action and sped to their base, knowing they had not... Jadi setelah tanggal 7 itu, yang pertama kali maju perang itu Caracal ini dulu saudara ya. Setelah tanggal 7 Oktober, Hamas ini kan nyulikin anak-anak, memperkosa wanita. Yang maju perang pertama kali Caracal ini yang dikirim saudara ya. Diperintis ya, dihajar, di combat saudara ya. Serem ya saudara ya. Wah, Indonesia nggak ada apa-apanya. Punya Letnan Kolonel botak itu, waduh gede badan doang, titiknya kecil saudara. Pusing. Aduh, beraninya cuma sama anak kecil. Si Letnan Kolonel botak itu saudara ya. Beraninya sama anak kecil, sama perempuan itu saudara ya. Waduh. Baru bisa bahasa Inggris saja sudah pamer-pamer si Letnan Kolonel botak itu saudara ya. moment to lose. At October 7th, I got called from one of my commanders in the north. He told me that they can hear red code alert and lots of bomb and rockets everywhere. Some of them just bombed in the base. He called me again and asked me to help him and his soldiers at Sufa base. It's near Kibbutz Sufa, and we all knew our mission. Our mission is to defend the civilians over our area, and we drove over there. And when we came over there, we saw and we also hear lots of bomb and rockets and also guns and shooting everywhere and grenade. That's the moment I realized that this is something big. Lots of terrorists that attack this base and also all the kibbutzim nearby Gaza. And our mission was to stop them over there. Gila ya. Once the Jadi supaya jangan kemana-mana, makanya tanggal 7 Oktober itu meledak itu ya. Langsung mereka diturunin supaya jangan melebar, tapi 100 orang hari itu mati saudara, dibunuh sama mereka ya. Kalau si Letnan Kolonel botak itu malah beraninya nakut-nakutin anak kecil sama nakut-nakutin cewek saudara ya. Ini coba ini orang ini ya, ngeri saudara ya, begitu dengar bom diparani bomnya malah saudara ya. Aduh, Indonesia nggak ada apa-apanya ya saudara ya. Itu tadi punya Letnan Kolonel botak, berani cuma sama anak kecil sama cewek saudara ya. Tahu dong siapa yang gua maksud? there, they spotted the gaping holes in the fences and terrorists swarming through.
hundreds Oh of ya, them. waduh, The unit had their teroris si orders, Hamas and semua they followed beraninya them sama to the cewek ya, T, saudara ya. eliminating the Perkosa, terrorists with gunfire and dilawan tank sama cewek rounds, ini ya. and in some cases even running over them with their 65-ton tanks. Gila Through ya, a saudara ya. 17-hour tank battle, the women fought off terrorists at kibbutz near Sufa and Holit in southern Israel, killing 100 of them and not sustaining any casualties amongst themselves. The area was eventually cleared when members of the Navy Special Forces unit arrived to join the battle, but by then, most of the bloody work had been done by the women. We were stronger. We surprised them, and the reason that there was a big success because none of them expect us to came out from our bases with the tanks and also the infantry soldiers, and the drive from the south to the north that surprised them. Do you think they were And, surprised to see women soldiers? I think that they were surprised. Ya, mereka kaget sama saya ya. Wah, kita tuh iya karena mereka ini katanya tentara Hamas, katanya hebat pahlawan jihad, Allahu Akbar. Tapi beraninya cuma merkosa cewek, saudara. Kayak kriminal di ini, saudara ya. Di penjara di itu apa itu ya? Di Salemba itu ya, isinya kriminal pemerkosa itu ya, saudara ya. Bisa beraninya merkosa sama anak kecil ya. Makanya sama ini sebenarnya dikirim pertama kali yang maju ke arah kali ini cewek ini, saudara ya. Itu sebenarnya cuma buat ngeledek Hamas. Ini loh, kamu lawannya ini saja. Lawan ini saja 100 orang mati, 100 tentara mati, saudara ya. 100 tentara Hamas mati dibunuh sama mereka ya. Sama Karakal ini, batalion Karakal ini. Kaget mereka. Ya. Gila ya, saudara ya. We knew that they got a plan to attack also our bases, but the fact that we came out from the bases, from our bases, it definitely was a surprise from them. And also I can say that some of them was very close to me, so probably they saw that I'm a woman, and probably they won't get their 72 virgins because I'm a woman. But in every points in that day that they try to attack us, we win. The Karakal battalion Pokoknya kaget ya. Kamu nggak dapat 72 bidadari dah, pokoknya mampus dah. Begitu ketemu sama Karakal ini mati dah. Gagal dapat bidadari. Makasih cowok-cowoknya karena yang bunuh cewek, maka dapatnya bidadara, main bool semua, saudara ya, di aljana mereka. Ditonton sama Allah SWT mereka bool-boolan, saudara ya. was founded in 2000, and women soldiers make up 70% of it. The tank battle they fought in has been acknowledged by commanders of the Israeli Defense Forces to be the first of its kind in military history anywhere in the world. Prior to the battalion's formation, women were barred from serving in direct combat, but since they were formed, they have been involved in several incidents, mainly border skirmishes with smugglers and terrorists. We were given a role to have to take this opportunity in the tanks. The first Supir women in the tank ini, tank saudara unit. ya. As a pilot, they wanted to see if we were able to stand and keep on the standards of what it takes to be a leader in a tank commander. Family and friends in the UK, I know that they know what I do as a IDF soldier in the army. However, I don't believe that they know what it's like to be in such a amazing environment of protecting such borders with terrorists and protecting our country, especially where we have the Syrian border and Lebanon, Egypt, especially the Gaza Strip. Very proud to be Very proud. tank. Edan ini ya. Waduh, kita kemarin baru kaget. Waktu lalu saya tampilkan ya, cewek yang nyupir truk itu ya, saudara ya. Baru nyupir truk gede ya, di sini tuh cewek banyak yang nyupir truk gede, saudara ya, di Eropa ya, saudara ya. Bukan nyupir truk yang cuma sekedar dalam kota, mereka nyetir truknya dari Spanyol sampai ke Polandia loh, saudara.
ya bahkan sampai ke Rusia mereka setir truk saudara ya. Berani mereka, gila ya. Ini nyepil tank saudara ya. Waduh, Indonesia dikarungin semua. Gimana mau nyupir tank, mau naik masuk ke dalam tanknya nyangkut roknya saudara ya. Waduh, mau nyupir tank, aduh, naik motor aja nyangkut roknya saudara ya. Aduh, Indonesia. Saya pengen jajal ya, pengen tahu Indonesia kalau perang sama Israel menang mana, dijajal saudara ya. Aduh, Indonesia. Bisa apa sih Indonesia ini? The idea. Yes, very proud, especially one of the first tank commanders that took place is also very intimidating to approach as a 20-year-old, but we overcome it and we learn so much more about army, 20 about tahun ya, wars, saudara ya. history, especially Israel history. If we have to, we'll stay in there for a month. There are people in Gaza who stay in the tanks for months, as much as they need to. Obviously, they have everything that they need and everything that will be needed. Mereka bisa berbulan-bulan tinggal di dalamnya tank itu saudara ya. Gila ya saudara ya. Memang mereka udah siap memang ya. Lahir batin saudara ya. Will be sent to them. After all, we're like sisters in a tank. We're a Cakep-cakep family. lagi saudara ya. And we know everything about each other, because if we don't, it's not going to be fun and easy. So there's definitely a great communication. Good camaraderie. Yeah, these Ini are mereka masih muda-muda sekali ya saudara ya. Mereka masih muda-muda sekali, 17 sampai 20 tahun ya. Mereka ya, pangkatnya itu kopral ya saudara ya, masih ya mereka masih kuliah gitu ya. Makanya nih beberapa ini kemarin bimbingan itu kemarin kami itu ya, ada yang gabung sama IDF kan. Katanya beberapa mata kuliah yang yang ini S1 ya saudara ya, itu sampai ditunda baru mulai Desember ini mulai sesuai dengan rosternya mereka ya saudara ya. Jadi disesuaikan roster, gila ya saudara ya. Mereka kan pakai sistem shift kan, makanya bisa perang 24 jam ya. Hamasnya kalang kabut saudara ya. Nah orang Israel perangnya 24 jam. Hamasnya kan nggak tidur bingung saudara kan, mau tidurnya gimana. Ada capek mereka ya, kecapean sekali, makanya akhirnya mereka minta ceasefire ya. Mereka yang minta ceasefire itu Hamas ya, Indonesia mah compong ya berita-berita Indonesia. Yang minta ceasefire itu Hamas saudara ya, karena mereka udah capek. Ya, orang-orang Islam ini minta ceasefire karena kalau Hamas sampai remuk saudara ya, maka orang Islam tidak akan lagi punya simbol perlawanan melawan kafir saudara. Nggak bisa, karena habis terbukti Hamas ini kejamnya minta ampun saudara ya, dan Hamas ini yang kejamnya begitu rupa itu dijadikan pahlawan oleh orang Indonesia.